Shalom. Baik, saudara semua bersuka cita siang hari ini. Siapa yang percaya Tuhan kita luar biasa, lambaikan tangan kita bersama-sama. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik ibu saudara, kita masuk di bulan Agustus. Hari ini saya mau mulai tema yaitu merdeka yang sejati. Baik ibu saudara, kalau bangsa Indonesia dimerdekakan 17 Agustus 45, bebas dari penjajahan, bebas dari ikatan, maka kita semua yang percaya Tuhan Yesus juga kita merdeka, bebas dari dosa, bebas dari kematian, kita diselamatkan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang terbaik buat karya Kristus yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, hari kita mau bahas mengenai roh yang memerdekakan. Bapak Ibu saudara, ternyata waktu kita percaya Tuhan Yesus, roh itu memerdekakan kita. Roh Kudus itu memerdekakan setiap kita, sehingga kita tidak lagi menjadi hamba, tidak lagi dibelenggu, bebas dari belenggu. Bapak Ibu, orang setiap manusia itu tidak suka terikat, ya, terbatas, tidak suka, ya. Makanya kalau orang terbatas ekonomi berat, ya, karena terikat, gitu ya. Terbatas fisik, nggak bisa gerak, berat, ya kan. Masuk penjara terbatas ruang, ya, nggak enak. Termasuk juga kalau roh kita terbatas. Kalau roh kita diperbudak dosa, kita capek, kita merasa hampa. Bapak Ibu, saya punya banyak teman, ya. Teman saya hidupnya, ya, masih dunia malam sekali-sekali, katanya sekali-sekali tapi sering, ya kan? Wah, masih suka, ya, main perempuan dan sebagainya. Satu kali dia cerita sama saya, capek aku. Capek apa? Capek ya istirahat. Capek aku hidup gini kosong. Capek, mau apa lagi? Seperti diperbudak, capek. Tapi dia gak bisa berhenti. Hari ini dengar firman Tuhan, roh itu memerdekakan kita, supaya kita hidup bukan untuk maunya dosa, tapi maunya Allah. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat karya Kristus. Bapak Ibu, roh itu memerdekakan kita dari apa? Ada 3 hal yang ingin saya bahas hari ini, yang biarlah kita boleh mengerti, ya. Waktu kita merdeka apa? 1, merdeka dari hukum yang mematikan. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa 2 loh batu atau hukum Taurat itu mematikan, ya, karena semua orang nggak bisa lakukan, ujungnya itu mati. Kita baca, ya, dasar firman Tuhan. Saya kupas dari 2 Korintus 3 ayat 6, ya. Kita bahas hari ini 2 Korintus, Bapak Ibu Saudara, ya, pasal 3 saja, ya. Kita baca sama-sama 2 Korintus 3 ayat 6. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian yang tidak terdiri dari hukum tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bapak saudara, hari ini kita melayani merdeka dari apa? Hukum yang tertulis. Hukum Taurat itu mematikan. Contoh, mata ganti mata. Bapak Ibu, kalau kita sistemnya masih mata ganti mata, mati semua. Saya mungkin pernah cerita, mungkin Bapak Ibu ingat apa enggak? Rumah teman saya itu di Setorejo, Bapak Ibu, di belakang, ya. Lalu satu kali rumahnya ini suka dibuat kumpul-kumpul kokonya, ya. Dia punya koko, itu suka kumpul-kumpul di situ, ya. Wah, banyak, 14-15 orang kongko sampai malam, ya. Mereka main di situ. Satu kali mereka berantem, Pak Ibu. Ketika mereka berantem, satu orang ini mukul, patah giginya, ya. Setelah patah giginya dilerai, jadi patah 1, Pak Ibu, giginya. Pulang, setelah pulang hari itu dilerai, papanya nggak terima, ya, nggak terima, anakku dipukul, giginya patah. Ayo, mana sih mukul? Didatangkan di rumah yang sama, ya. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Oke, nak, kamu pukul dia, pukul sampai patah giginya. Wah, dipukul, prak,
patah giginya 2. Kalau sistemnya berlanjutan, oh 2 tadi 1, sekarang 2 kurang 1, sosok. Dipukul lagi, lama-lama ompong semua Pak Ibu Saudara. Kalau nggak gigi aja, oh semua robek, wah ganti-ganti. Pak Ibu Saudara, ujungnya hukum Taurat itu kematian, ya, kehabisan. Contoh lain Pak Ibu Saudara, klik ya. Contoh lain adalah wanita yang ketahuan berzina, itu kata hukum orang Farisi harus dilempari batu sampai mati. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau berzina itu perempuan sendiri apa sama laki-laki? Sama laki-laki, tapi mereka ini nggak adil. Yang ditangkap cuma perempuan, yang dihakimi cuma perempuan ini. Salah satu penafsir ya, banyak penafsir berkata apa? Karena yang berzina itu bukan cuma perempuan ini, sama orang Farisi. Makanya mereka kok tahu. Bapak Ibu kok bisa orang berzina tahu? Ya, kalau nggak diikuti. Tapi yang ditangkap perempuan ini. Lalu mereka ngomong, guru, kalau hukum Musa, hukum mematikan, hukum Taurat, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Apa katamu? Ya. Lalu Tuhan Yesus duduk lalu menulis di tanah 10 hukum Taurat. Mereka mendesak, ayo guru jawab. Lalu Tuhan Yesus berdiri dan ngomong, siapa dari kamu yang nggak ngelanggar salah satu hukum 10 ini? Lempar batu pertama. Maka mereka dari yang paling tua, Bapak Ibu kalau yang paling tua hidupnya paling lama, paling banyak salah. Dari paling tua sampai yang muda semua meninggalkan. Bapak Ibu kalau ini ditegaskan, semua itu harusnya mati. Oh mereka melewati kok. Hukum paling sulit itu apa Bapak Ibu? Jangan mengingini barang sesamamu. Nomor 10, mengingini istrinya, tasnya, mobilnya ya. Biasanya kita kalau ke gereja kadang-kadang nggak sengaja ya. Di depan ada mobil bagus, aduh kepingin mobil, dosa Bapak Saudara ya. Mengingini istrinya, enak ya jadi suaminya ibu itu ya, enak ya jadi istrinya bapak itu, dosa. Apalagi Bapak Ibu ngomong sama anaknya, nak kamu nggak sepinter anak itu, mama kepingin. Seharusnya kamu seperti anak itu pinter, dosa Bapak Ibu Saudara ya. Kita dihukum mati. Ya, betapa beratnya hukum yang mematikan. Bayangkan perempuan ini bukan dirajam sendiri, tapi semua orang di situ harus dirajam sampai mati. Ya, kalau kita nggak punya pengampunan, Bapak Ibu, Tuhan nggak punya pengampunan, kita semua mati. Contoh lain, Bapak Ibu Saudara, Petrus. Ya, Petrus ini nyangkal Tuhan berapa kali, Bapak Ibu Saudara? 3 kali ya. Salah satu anak tanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, kenapa Petrus menyangkali 3 kali? Oh ya Pak Pendeta jawabannya teologis kan. Oh karena takut, karena khawatir. Anak itu jawab, karena Petrus sakit perut. Kekali Pak Ibu, menyangkali. Ya. Kenapa? Bapak Ibu bayangkan ada orang yang menyangkal begitu hebat. Gak main-main, gak sekali. Ya, kita nggak diakui aja sakit hati Bapak Ibu ya. Kita orang tua, anak kita ditanya kamu anak siapa, nggak mau ngaku. Ya, atau pura-pura jadi anaknya orang terkenal. Hati kita sakit. Kita nggak diakui. Ya. Petrus menyangkal Tuhan nggak main-main 3 kali. Kalau ini hukum Taurat sudah mati berkali-kali Petrus. Tapi Tuhan datang kepada Petrus. Tuhan tanya kepada Petrus 3 kali. Hai Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-domba. Tanya 3 kali supaya apa? Petrus pulih. Saya mau garis bawahi di sini Bapak Ibu. Apapun keadaan kita, ya, mungkin kita pernah jatuh, kita pernah salah di masa lalu. Ayo jangan menyerah mengiring Tuhan. Tuhan tangannya terbuka mengangkat kita. Ayo kita maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Petrus yang menyangkal 3 kali ketika dipulihkan Tuhan,
dia khotbah 3.000 orang bertobat. Khotbah kedua 5.000 orang bertobat. Sedangkan Yudas yang menyerah, bunuh diri, dan selesai sudah cerita. Hari ini jangan menyerah, ya, mengiring Tuhan. Karena itu Tuhan tidak menerapkan kepada kita hukum yang mematikan, tetapi hukum roh yang menghidupkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hukum roh ini ditulis dalam hati kita, dalam pelayanan ya. Ayo kita bangkit. Pelayanan ini harus menghidupkan. Ya, kita melayani bukan cuma skill. Kita ke gereja bukan cuma nunggu skill, tapi waktu kita menikmati hadirat Tuhan itu menghidupkan. Katakan sama-sama, menghidupkan. 1, 2, 3, menghidupkan, ya. 2 Korintus 3 ayat 3 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara, ya. 2 Korintus 3 ayat 3, 1, 2, 3. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada lolo daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi Bapak Ibu, hari ini pelayanan kita itu pelayanan roh yang menghidupkan, ya. Satu kali Martin Luther, seorang tokoh reformasi yang menciptakan sola gratia, sola fide, ya, sola scriptura, itu satu kali dia di kantor, iblis datang sama dia di kantornya dan mengatakan semua dosa-dosanya. Kamu nggak layak Martin, dosamu ini itu disebutkan semua, ya, sehingga down. Bapak Ibu, kalau pelayanan hukum kita pakai hukum Taurat, kita pasti down. Iblis itu pakai penghakiman, ya, down. Lalu dia ambil tinta, Pak Ustaz, lalu dilempar Pak Ustaz ke arah iblis itu. Pergi kau iblis, aku sudah ditebus dan harganya lunas dibayar. Sekarang aku mau hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu, kalau pelayanan firman itu disampaikan dengan benar, orang pengen hidup dan hidup bagi Tuhan. Karena itu saya pesan ya sama pelayan-pelayan Tuhan, kalau pelayanan jangan cuma skill, tapi harus dengan roh. Waktu kita menyembah, roh Tuhan menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, roh yang mati hidup kembali. Semangat ingin melayani, mengasihi Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jangan remehkan asyir ya. Ya Bapak Ibu, semua pelayanan itu upahnya sama. Khotbah sama ngepel gereja itu upahnya sama loh Bapak Ibu Saudara, ya. Yang kelihatan sama yang nggak kelihatan upahnya sama. Bapak Ibu jangan remehkan asyir. Oh Pak, pelayanan saya cuma asyir. Oh jangan remehkan. Orang rohnya hidup apa enggak, semangat ibadah apa enggak, itu tergantung dari depan. Kalau dari depan nyambutnya penuh sukacita, ya, 1. 2, kita sambut dengan roh yang hidup, maka orang ini juga rohnya hidup. Satu kali Bapak Ibu ketika dosen saya ngajar, dia ajak muridnya perkenalan. Ketika semua perkenalan, baru kenal. Lalu ada satu murid ini mencurigakan, ya. Lalu dia deketi, lalu dia, ayo salaman. Begitu salaman Bapak Ibu, semua roh yang nggak benar, nah, ini nggak benar ya, itu hilang. Langsung di sini kuat debu gitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin itu ilmunya, jimatnya yang disemburkan, gitu ya. Biasanya ada orang disembur gini ya, ya gak kelihatan secara mata, tapi begitu salaman gini muncul semua di sini. Semua murid yang lain bingung, dia hapus gini, gak apa-apa, gak usah dipikir. Lewat salaman Tuhan bisa bekerja dahsyat. Karena itu yang mau pelayanan banyak doa. Ya, kemarin saya diinfo ya, kok ya ada apa? Ini loh kok ada jemaat yang mau mundur. Loh kenapa kok mau mundur?
Iya, soalnya di depan salaman dirasani, dikata-katai, kamu tuh loh kok gak gabung gini, kok gak gabung gitu. Akhirnya mau mundur. Bapak Ibu hati-hati ya. Kalau roh, pelayanan roh itu harusnya apa Bapak Ibu? Menghidupkan. Kalau pelayanan daging, pelayanan hukum Taurat itu kalau kita ngakimi orang itu pasti mati. Rohnya mati, semangatnya mati. Ya, betapa pentingnya kita ini menurut roh. Kita mau melayani apa yang Tuhan mau, yaitu menghidupkan semua roh. Jadi pelayanan kita ini bukan pelayanan biasa-biasa rutinitas, tapi setiap kali kita ibadah ada setiap banyak roh yang dihidupkan, dikuatkan, dibangkitkan dan mau hidup bagi Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Jadi roh itu memerdekakan kita dari apa? Hukum yang mematikan. Bapak Ibu jangan hakimi ya. Tapi setiap roh kita itu membangun roh orang lain. Keep on fire. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Supaya yang lain juga nyala. Roh itu memerdekakan kita dari hukum yang mematikan, yang menjatuhkan. Ya. Ayo kita melayani Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, roh itu memerdekakan kita dari apa? Dua, merdeka dari selubung. Ya boleh catat Bapak Ibu saudara ya. Kalau kita ini dengan firman ada baiknya dicatat ya. Satu kali ada orang khotbah pakai materi saya ya. Lalu dia WA, sorry aku khotbah pakai materinya Ko Ishak. Lu gak apa-apa, gak apa-apa, pakai. Semua orang biarlah diberkati. Karena yang saya terima, saya pelajari, saya juga terima dari Tuhan. Ya Bapak Ibu, hikmat itu datang dari Tuhan. Kadang saya bikin khotbah, ya ini sharing sedikit ya. Istri saya sampai bingung. Koko, ya apa Koko bikin khotbah? Saya kalau bikin khotbah itu Bapak Ibu ya, saya baca ayatnya 3 kali 4 kali, lalu saya tidur. Bapak Ibu gak salah dengar, saya tidur, lalu bangun, langsung saya ketik. Poinnya apa, setnya apa, arahnya, terus ilustrasinya apa. Sama istri saya bingung, loh kok mari khotbah? Sudah. Ya ini Bapak Ibu ya, tidak usah ditiru ya. Semua orang beda. Tapi waktu saya tidur itu, pikiran saya tetap jalan. Kayak Tuhan ngomong, roh yang memerdekakan, bukan kematian. Contohnya apa? Petrus. Contohnya perempuan mendaran. Lalu selubung, ini contohnya apa? Jadi saya bangun, saya sudah tahu apa yang mau ditulis. Jadi Tuhan itu memberi hikmat. Ya, jadi Bapak Ibu nanti kalau catat, kalau satu kali Bapak Ibu ada kesempatan untuk sharing firman, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan. Ya, merdeka dari selubung. 2 Korintus 3 14 dan 16 sampai 16. Boleh tampilkan ayatnya ya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Ya, kita baca sama-sama. Mungkin saya minta Saudara Yuda ya untuk bacakannya. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. 2 Korintus 3 ayat 14 sampai 16. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap melindungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disikapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyikapkan. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Amin. Merdeka dari selubung. Bapak Ibu, kalau kita ini tidak dimerdekakan roh, ada selubung yang buat kita nggak ngerti. Bapak Ibu nggak ngerti firman, nggak ngerti Injil, nggak ngerti maksud Tuhan, nggak ngerti maunya Tuhan. Ya, karena ini ya, Tuhan itu yang nyikapkan. Tadi saya cerita ya, kalau saya itu beda sama istri saya. Istri saya kalau bikin khotbah itu 4 jam di depan komputer, gitu ya. Tapi kalau saya sudah baca berkali-kali, sudah saya rebakan badan,
pikiran saya jalan terus. Lalu saat itu sudah jadi, lalu saya tinggal recovery lagi, tambahin lagi, kesimpulannya gimana. Setiap orang berbeda. Kenapa? Karena Tuhan yang singkapkan. Gitu ya. Apa contohnya, Pak? Contohnya itu Saulus. Bapak saudara, siapa yang gak merdeka dari selubung? Saulus. Saulus itu dulu penganiaya. Dia merasa ini benar. Dia gak ngerti tentang Yesus Kristus itu siapa. Dia merasa mengenai jemaat itu adalah hal yang mulia bagi Allahnya. Ya, karena itu Stefanus mati di atas persetujuan Saulus. Ya, Stefanus dirajam batu, Saulus di situ lihat. Ya, dia merasa itu pekerjaan yang mulia. Dia tumpul rohaninya, padahal dia itu Farisi, hafal firman. Ada orang ya pakai firman bukan untuk ngerti, tapi untuk nyerang. Bapak Ibu lihat ya di YouTube sekarang, ya di YouTube, Instagram, TikTok. Bapak Ibu Kristen itu, iman Kristen serang sekarang. Bapak Ibu harus kuat. Ya, karena itu saya minta untuk hadir di PA. Ya, Jumat saya buka PA. 2 bulan ini aja ya, Agustus September ya, buku pertama yaitu tentang keselamatan dan tentang Roh Kudus gereja ya. Bapak Ibu jangan sampai kita diserang kita gak tahu apa-apa. Ini bahaya ya, tentang bibliologi dan sebagainya. Nah, yang nyerang ini pakai firman Bapak Ibu, dia buka ayat ya. Kalau kita dengar ya yang debat-debat itu pakai ayat. Paulus ini hafal ayat, tapi dia nggak ngerti. Dia hafal ayat, tapi dia nggak ngerti. Dia nganiaya jemaat. Kenapa? Ada selubung, nggak ngerti. Ya, tumpul rohnya. Tapi begitu dia dalam perjalanan ke Damsik, Bapak Ibu, Tuhan juga butakan mata jasmaninya. Tadi tumpulnya rohani, butanya rohani. Makanya ada lagu ya, Open the eyes of my heart, Lord, itu ya. Buka mata hatiku, ku mau memandangmu ya. Kadang orang tumpul mata hatinya, nggak bisa lihat Tuhan, nggak bisa ngerti Tuhan, nggak ngerti maksudnya Tuhan. Paulus dari tumpul selubung itu ada dalam mata rohnya. Dia dibuat Tuhan jasmaninya juga buta. Lalu dia tanya, siapa engkau Tuhan? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia jawab, siapa engkau Tuhan? Aku Kristus. Lalu Saulus buta 3 hari, didoakan sama Ananias, dibukakan mata jasmani, mata rohaninya pun terbuka. Dari dulu yang benci kepada orang Kristen, sekarang cinta. Dia dianiaya, diajar, dikejar-kejar, didera, 40+1 pukulan cambuan, dia gak peduli. Mau karam kapal 3 kali dia tetap berangkat memberitakan Injil. Bapak Ibu, pelayanan kita harus mempunyai roh yang memerdekakan dari selubung. Mungkin datang dulu orang benci Kristen, dulu gak ngerti. Tapi begitu masuk hadirat Tuhan, dimerdekakan. Kita mengerti kebenaran. Kita hidup untuk kebenaran dan memuliakan Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, karena itu Bapak Ibu minta Tuhan singkapkan. Ini penting ya. Roh itu menyingkapkan. Habis Pak Saudara ya, tapi semangat kita nggak akan habis. Ini roh menyala-nyala Pak Saudara ya. Sampai mana tadi Pak Saudara ya? Oke. Nah, Paulus dulu benci, tertutup, tapi dibukakan ya. Bapak Ibu, dulu ada satu orang yang benci sekali sama Pak Gembala karena memberitakan Injil. Ya, setiap kali Pak Gembala ke rumahnya diusir, pulang.
diludahi, Bapak Ibu Saudara. Oh, gak main-main ya. Diludahi, gitu Bapak Ibu Saudara. Tapi begitu Tuhan bukakan mata batinnya, dia orang nomor satu yang cita Pak Gembala. Ya, Pak Gembala perlu apa dia tahu, dia memberi. Ya, pelayanan dia maju luar biasa. Bapak Ibu, tidak ada orang yang selamanya itu tetap. Manusia itu berubah. Hari ini mungkin orang itu benci Anda, tapi satu kali Tuhan ubahkan, bisa menjadi cinta Anda. Ya, kalau Tuhan ngubahkan, terutama kalau mata rohaninya dibuka, selubung dibuka, kita mengerti kebenaran. Bapak Ibu, kekristenan adalah pelayanan roh yang membuka selubung. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kalau tahu ya kesaksiannya, kalau gereja setan itu paling takut bukan waktu khotbah, ya, bukan takut waktu khotbah, tapi waktu nyanyi. Ya, kenapa? Karena itu ada hadirat Tuhan. Banyak orang dibuka selubungnya waktu nyanyi, ya, dibajak hatinya. Tinggal yang menyampaikan firman ini tinggal nabur sampai. Tapi begitu ya puji-pujiannya berat. Ini pesan sama present worship ya. Kalau puji-pujiannya berat, ya pertama doa. Ya kan pasti awal doa ya. Tutup bungkus ruangan ini, pelayanan ini, ibadah ini. Yang kedua, kalau pelayanan pas lagu pelan berat, langsung ganti lagu cepat. Ya. Langsung ganti lagu cepat. Begitu kita nyanyi lagu cepat, ya, kita semangat, on fire, ya, balik lagu pelan lagi ngangkat. Ya, itu salah satu kesaksiannya. Saya baca banyak, ya, salah satunya orang yang dari gereja setan bertobat. Gitu ya. Oh, semangat muji Tuhan, ya, semua selubung dipatahkan, semua pengertian dihilangkan. Ya, semua gak fokus jadi fokus. Nah itu Bapak Ibu ya. Jangan lupa ya, waktu firman Tuhan ditaburkan di jalan, itu ada burung-burung yang memakannya. Itu gambaran firman Tuhan yang dicuri. Kenapa? Karena tanahnya gak siap. Nah ini ya. Karena itu kalau praise and worship, ayo Bapak Ibu fokus ya. Ya, ada yang ngomong yang penting khotbahnya, jangan dari awal. Praise and worship, kita baca hati dulu. Kita buka selubung-selubung, pikiran-pikiran yang enggak, beban-beban yang enggak harusnya dibawa, ditinggal dulu. Ya, kita buka hati, kita buka selubung, firman Tuhan datang, kita mengerti dan bertumbuh. Ya, jadi hari ini yang kedua, roh itu memerdekakan kita dari selubung. Enggak ngerti. Ya, saya melayani satu orang, ya. 2 orang, 3 orang, kadang nggak ngerti firman, ya. Dengar khotbah setiap minggu tapi nggak berubah, ya. Loh, bingung ini ya. Saya WA, telepon, sharing sama saya selalu masukkan firman tapi nggak ngerti. Oh, saya ngomong sama istri saya, ini selubungnya belum dibuka. Kita doa, Tuhan buka selubung pengertian supaya ngerti hatinya Tuhan, supaya ngerti maksudnya Tuhan, ya, dan merdeka untuk hidup bagi Tuhan. Ya, hari ini pelayan kita ibadah sama-sama, kita doa, semua selubung pikiran yang membuat kita nggak ngerti dilepaskan, kita mengerti hatinya Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Karena itu kalau kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita hidup dalam kebenaran ya, selubung dibukakan. 1, ya, yang pertama hukum yang mematikan jadi hukum kehidupan. Ya, kita ingin menghidupkan banyak orang, bukan menghakimi dan mematikan. Yang kedua, membuka merdeka dari selubung. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir ya, karena waktu, kita merdeka dari apa? Yang ketiga, merdeka menjadi serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3:18, mohon bantuan ya, Saudara Yuda membacakan ini ya. 2 Korintus 3:18.
Amin. Kita merdeka untuk serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, banyak orang nggak bisa serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena terikat, ya. Karena belum lepas dari dosa. Kalau kita hamba dosa, kita akan memuliakan dosa. Tapi kalau kita hamba Tuhan, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ya, karena itu Bapak Ibu, ayo kita semakin dalam, semakin sungguh-sungguh, sehingga kita merdeka untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu, ada orang suka marah-marah, ya, kelemahannya marah-marah, ya, ngomongnya, saya memang marah-marah dari dulu, dari lahir ini saya suka marah. Bapak Ibu saudara, marah itu mencerminkan kemuliaan siapa? Nah, ini pertanyaan penting, ya. Ya, suka marah-marah. Bapak Ibu, saya lihat di lapangan, ya. Biasanya yang suka marah-marah itu suka memberi. Tapi yang sabar kok medit, Bapak Ibu. Apalagi yang repot ini, terus ngamuk-ngamuk tapi medit. Ya, Bapak Ibu, kita dalam kehidupan ini Tuhan pengen kita sempurna, mancarkan Kristus. Gimana? Yang lemah dari kita, ayo diperbaiki. Kalau kita tahu kelemahan kita marah-marah, ayo kita minta, kita sadar, kita bukan hamba marah-marah. Kita itu hamba Tuhan. Mau sabar, sudah bisa, sudah merdeka. Saya kasih gambar ini Bapak Ibu, ya. Kadang orang dibelenggu sama namanya roh kemarahan, kepahitan, tidak bisa lepas, ya, sampai hidupnya nggak karu-karuan karena terbelenggu, ya, dituntun sama kepahitan. Kerja buat apa? Buat balas dendam. Mikir sekolah buat apa? Balas dendam. Merenungkan apa? Balas dendam, ya. Merenungkan apa? Kebencian. Seperti terbelenggu. Mau pelayanan tidak bisa maksimal karena marah-marah tadi, kepahitan. Ada orang terbelenggu namanya dosa, Bapak Ibu, ya. Oh, dosa itu ngikat. Saya kemarin ngobrol sama Pak Gembala sama satu jemaat. Dia saksi, ya, saya mau hidup bagi Tuhan. Saya paling susah lepas dari judi. Dia saksi, ya. Mau judi doro itu merpati, Bapak Ibu, ya. Judi doro, bahkan judi ayam. Saya baru bisa lepas 1 bulan yang lalu. Coba Pak Ibu saudara, ya. 1 bulan yang lalu. Tapi dia berani saksi, aku mau hidup bagi Tuhan. Ya, kita semua mungkin ada dosa favorit yang ngikat kita. Ayo kita lepas dan hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita merdeka untuk serupa dengan Tuhan Yesus. Ayo lepaskan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat 21, Bapak Ibu, ya. 1 Petrus 2 ayat 21. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, Tuhan pengen kita ini memancarkan kemuliaan Allah. Coba tengok kanan kiri, ini kemuliaan siapa yang dipancarkan? Kemuliaan Allah, kemuliaan marah-marah, ya, kemuliaan sakit hati, ya, atau kemuliaan dosa. Bapak Ibu, lucunya dosa itu selalu berhubungan sama muka, ya. Kalau orang suka uang disebut apa, Bapak Ibu? Mata duitan, ya. Kalau orang suka perempuan disebut apa? Hidung belang atau mata keranjang. Di sini kan, ya. Kalau orang suka maki-maki apa? Mulutnya seperti silet, kan gitu. Di sini dibuka kan, gak akan jauh. Wajah kita itu memancarkan apa yang kita suka lakukan. Ya, gak bisa Bapak Ibu. Kita suka ngomong apa? Dari bicara ini kita tahu hatinya orang. Ya, karena itu kalau kita ngobrol, ya, 1, 2 menit, 5 menit kita tahu orang ini siapa. Kalau pembisnis cara ngomongnya sini. Kalau sales cara ngomongnya masuknya gini. Tiba-tiba masukkan barang. Pak, saya punya barang bagus Pak. Gitu loh Bapak Saudara, ya. Nah, kalau umpama hamba Tuhan, nanti sedikit-sedikit ngomongnya firman Tuhan. Gitu, ya.
Apa, kemuliaan apa yang ada pada kita? Hari ini kita dimerdekakan. Bukan lagi kita gak bisa milih. Bapak Ibu, dulu kita gak bisa milih karena kita terikat. Tapi sekarang kita bisa milih karena kita sudah merdeka. Ayo kita hidup bagi Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Mari kita sama-sama penuh dengan Roh Kudus, dipenuhi untuk bersama-sama memuliakan Tuhan. 3, ayo kita merdeka. Merdeka dari hukum yang mematikan, tapi memiliki hidup yang hukum yang menghidupkan, hukum roh. Yang kedua, ayo kita merdeka dari selubung, kita dibuat mengerti. Dan yang ketiga, ayo kita merdeka untuk segambar dan serupa dengan Allah. Tuhan berkati kita semua. Mari kita masuk hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku Tuhan, mengalir dalam jiwaku. Bila kami hidup bukan kami lagi, tapi Roh Tuhan yang memerdekakan kami, sehingga kami hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.